Jemaat Tuhan yang terkasih, perenungan kita hari ini ada di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat ke-33. Firman Tuhan berkata, "Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, 'Engkau inikah raja orang Yahudi?'" Tema dari renungan kita hari ini yaitu berjudul Raja yang Sejati. Saat kita membaca kitab Yohanes pasal ke-18 dari ayat ke-28 sampai 37, di sini menjelaskan tentang para pemimpin agama Yahudi yang membawa Yesus ke pengadilan Romawi, dan saat itu di pagi hari. Ternyata mereka sendiri menolak untuk masuk ke dalam gedung pengadilan tersebut supaya mereka tidak menajiskan diri mereka secara ritual, dikarenakan pada malam harinya mereka harus makan domba Paskah. Jika kita perhatikan di ayat 33 yang sudah kita baca tadi, ini adalah integrasi yang dilakukan oleh Pilatus terhadap Yesus melalui sebuah pertanyaan. "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Kita menemukan bahwa intinya terletak pada status Yesus sebagai raja. Orang-orang Yahudi memang mengaku Yesus sebagai raja. Mereka berseru bahwa Yesus adalah raja. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka mengeluh-ngeluhkan dia ketika ada di Yerusalem. Dan kita bisa lihat hal ini di dalam Yohanes 12 ayat 13. Firman-Nya berkata seperti ini. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Dan bahkan Yesus sendiri pun tidak menyangkal dirinya sebagai raja. Ia bahkan 3 kali menyebutkan kerajaanku seperti yang tertulis di ayat ke-36. Firman-Nya berkata seperti ini, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yesus memang raja, tetapi Yesus bukanlah raja politis seperti yang difikirkan oleh bangsa Yahudi. Itu sebabnya saat mereka memaksa Yesus menjadi raja, Yesus pun menghindar. Karena prinsip kerajaan Yesus adalah kasih dan kebenaran yang dinyatakan melalui penyalipannya sebagai penggenapan firman Tuhan. Upaya bangsa Yahudi untuk menyalibkan Yesus bukanlah sebuah kecelakaan atau proses yang tidak terkendali, atau bahkan bukan juga kegagalan dalam rencana Allah, tetapi untuk menggenapi firman-Nya. Yesus adalah raja yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus menegaskan bahwa yang terbesar di kerajaannya bukanlah orang-orang yang berkuasa di dunia ini, melainkan mereka yang memiliki pendirian dan hati yang mau melayani. Bahkan kerajaan Yesus menegakkan kasih, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menentang kemunafikan, kelaliman, dan membela mereka yang tertindas serta terpinggirkan. Kerajaannya tidak menggunakan pedang, melainkan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Yesus, supaya hidup kita dipimpin oleh Raja sejati. Karena Yesus adalah Raja sejati yang memerintah dengan kasih, dengan pengorbanan, dan dengan keadilan. Immanuel.